aja pada seneng loh mainan. Nah, coba sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya tanya dulu. Ibu Markona, kapan terakhir ngajakin Dede Rina mainan? Ya Pak Ipi. Kapan ya Mbak? Aduh Janek, dolanan karo bocah-bocah ini yo. Kalau mainan sama anak-anak itu ya lomba, ya jarang aku. Soalnya anak-anak biasa saya apa namanya tak biarin main di luar gitu. Orang itu madang, orang itu masak mbak yang ngejek bocah-bocah pendolanan wae. Melibatkan anak-anak bermain sama kita itu tidak harus keluar rumah, nggak harus jalan-jalan di luar seperti itu. Jadi dengan kita melakukan kegiatan sehari-hari di rumah, kita juga bisa tetap melibatkan anak-anak untuk bermain tanpa kita melalaikan pekerjaan kita sebelumnya. Nah, setelah ini di sesi ketiga, langkah ketiga ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan kegiatan sehari-hari dan melibatkan anak-anak untuk bermain bersama dengan kedua orang tuanya. Nah, setelah ini saya akan tayangkan sebuah film terkait bagaimana Ibu Lili mengajak kita bermain dan tapi Ibu Lili juga tetap mengerjakan kegiatan sehari-hari di rumah. Ibu udah siap belum? Oke, kalau sudah siap, ngerumpinya ditahan dulu ya. Minum tehnya, tapi nggak apa-apa, sambil minum teh nggak apa-apa ya. Ditahan dulu, fokus, karena nanti setelah ini akan saya tanyakan apa isi dari film tersebut. Sudah siap Bu? Yuk, check it out. Kita play dulu ya. Fokus ke layar LCD-nya. Keringkan bolamu dengan handuk ini, Ita. Ibu lihat, bolanya lompat-lompat. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak, Bapak punya teka-teki. Ita jawab ya. Coba tebak, hewan apa yang huruf pertamanya M? Senang berayun-ayun di pohon dan suka makan pisang. Monyet. Hore, Ita benar. Lagi ya. Sekarang giliran Agus. Benda apa yang bisa dikendarai, punya 2 roda, dan dimulai dengan huruf S? Sepeda. Agus juga benar. Sekarang giliranku, Pak. Aku yang kasih tebakan buat Bapak. Apa makanan kesukaan Ibu yang dimulai dengan huruf B dan I? Bakso ikan. Hore! Bapak benar. Nah, tebak-tebakannya sudah ya. Sekarang waktunya Dur. Dari buku ini nampak ya Bu ya. Di sini yang nomor 1 gambar apa Bu? Bu Lili ngomong apa? Keringkan bolamu dengan handuk Ita. Nah, ini aslinya Bu, di videonya ini Ita suruh ngeringin bolanya pakai handuk, tapi sambil dipendal-pendalin begini. Pendal-pendal itu apa ya? Sambil dituk-tuk-tuk, tapi Ita sambil ngitung. Nah, jadi apa? Sambil bermain, sambil belajar berhitung. Tuh, Itanya bilang apa? Ibu lihat, bolanya lompat-lompat. Nah, seperti itu. Jadi ibu tetap ikut nyuci, ibunya tetap nyuci, tapi Ita juga tetap bermain dan tetap senang. Selanjutnya, Pak Rusli. Nah, Pak Rusli di sini sedang mengajak Ita untuk sikat gigi. Coba Bu Ida dibaca. Pak Ruslinya ngomong apa? Nah, ya Pak Rusli ngasih teka-teki ke Ita dan Itanya menjawab. Jadi ternyata mereka sambil sikat gigi itu juga bisa sambil main-main seperti itu ya. Nah, selanjutnya Bu kira-kira ada lagi
Terima kasih Bu Ida sudah bantu membacakan. Kira-kira ibu-ibu kalau di rumah biasanya yang melakukan kegiatan sehari-hari tapi sambil tetap ngajakin anaknya bermain apa? Ya Bu Tuyem silakan. Masya Allah. Jadi anak Bu Tuyem diajakin ke sawah. Bu Tuyem tandur. Anaknya nyari jangkrik. Oh Masya Allah. Jadi Ibu Tuyem tandur, anaknya nyari jangkrik. Masya Allah. Terima kasih Bu Tuyem. Insya Allah itu bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain ya. Tapi ingat ibu-ibu ya, ketika kita melibatkan anak-anak dalam kegiatan dan juga mereka bermain bersama kita beraktivitas sehari-hari juga harus disesuaikan. Artinya itu berbahaya atau tidak. Kalau Ita kan ini di sini sudah besar ya. Ita di video tadi juga Ita sudah besar. Jadi artinya Ita sudah bisa diajak untuk main ke tempat yang mungkin agak licin. Tapi ketika Ita itu usianya masih sekitar 1 tahun, yang jalannya masih agak timah-timih, susah-susah, itu jangan diajak untuk bermain di air-air karena bahaya, karena itu licin. Oke. Nah, ibu-ibu kira-kira apa sih manfaatnya kalau kita itu ngajakin anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan kita sehari-hari? Artinya kita sering ngajak anak-anak main, itu apa manfaatnya? Ada yang tahu? Ya, Bu Markona apa? Oh iya betul. Tadi Bu Markona menyampaikan katanya Mbak kalau main sama anak-anak itu rasanya jadi deket. Iya betul. Terus ada lagi? Ya Bu Tuyem silakan. Apa Bu? Gelarangan. Oh iya. Oh maksudnya anaknya nggak main jauh-jauh. Iya. Jadi anaknya nggak gelarangan kemana-mana. Gelarangan itu artinya main kejauhan gitu ya. Oh iya ya, artinya kita bisa ngontrol gitu ya Bu ya. Oke baik, terima kasih Bu Markona, terima kasih Bu Tuyem. Jadi memang betul Bu, artinya ketika kita melibatkan anak-anak untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari, artinya kita juga ikut mendampingi anak-anak bermain, itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, hal ini bisa mengurangi perilaku buruk anak ketika orang tua mengajak bermain. Artinya anak-anak merasa, oh saya diperhatikan sama ibu, oh ibu sayang sama saya, seperti itu ya. Sehingga anak-anak itu percaya bahwa ibu itu sayang dan anak-anak itu semakin yakin bahwa ibunya itu baik, seperti itu ya. Dan yang selanjutnya adalah ternyata bermain dengan anak-anak itu juga semakin meningkatkan hubungan emosional antara anak dan orang tua. Betul banget Bu. Beda jelas ketika anak-anak yang jarang sekali berkomunikasi dengan orang tuanya dengan anak-anak yang setiap hari ketemu dengan orang tuanya. Emang ada Mbak Epi anak yang nggak komunikasi sama orang tuanya? Ya ada tuh Bu. Siapa coba? Nah, Bu itu siapa namanya? Iya, jadi kalau kayak ibu yang misalnya dia bekerja ke luar negeri, maka dia nggak pernah ketemu anaknya toh, 2 tahun sekali, kadang-kadang ketemu baru sama anaknya. Jadi wajar kalau tidak ada ikatan batin, betul. Bu, kira-kira apa aja yang bisa kita lakukan untuk bisa bermain sama anak-anak? Selain tadi Bu Tuyem mengajak anaknya ke sawah tandur, ibu Bu Tuyemnya tandur, anaknya nyari jangkrik. Tapi anaknya Bu Tuyem usia berapa? Oh 6 tahun udah besar, iya bagus ya. Nah ternyata permainan yang bisa dilakukan dengan anak-anak itu banyak. Tergantung dengan usianya. Kira-kira kalau anak 1 tahun diajak mainan apa Bu? Ya Bu Tuti? Nah ini contoh nih misalnya 1 tahun nih, kalau kayak Bu Tuti katanya ya,
Bu Tuti itu suka ngajak anaknya, kalau Bu Tuti masak, anaknya apa dipegangin sendok sama panci, Bu. Rodok-rodok gitu ya. Iya, jadi dengan adanya suara itu anak itu jadi lebih seneng dan akan melatih motorik anak. Ya, bisa. Yang penting mainan yang kita berikan kepada anak-anak itu aman, nggak bahaya ya. Jangan sampai anaknya dipegangin pisau. Sendok apa pisau? Pegangin sendok, pisau bahaya, keiris nanti ya. Nah, iya Bu, apa? Enggak harus. Jadi mainan itu enggak harus mobil-mobilan, enggak selamanya namanya mainan itu harus mobilan. Dan manfaatkan segala bentuk benda-benda yang ada di sekitar rumah kita. Kira-kira apa yang bisa dimainkan anak-anak, yang penting kuncinya aman ya. Jadi mainan itu enggak harus beli ya, enggak harus mobil Tamiya, enggak harus apa namanya boneka Barbie, enggak. Apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak, yang penting itu barangnya aman, yang penting mereka bahagia, ceria, itu jauh lebih baik ya. Karena sejatinya kebersamaan dengan orang tuanya itu lebih membahagiakan ketika anak-anak ada di samping orang tuanya. Nah, nanti di buku ini juga akan ada juga di sini ya, bagaimana ibu-ibu bisa belajar mengenai permainan-permainan apa yang bisa dilakukan dengan anak-anak sesuai dengan usianya. Lah, terus ngantuk gitu ya? Ngopi dulu, nggak apa-apa. Ya, disambi ya Bu ya, kuehnya disambi, monggo, silakan. Biar nggak ngantuk. Masih ada beberapa langkah lagi yang harus kita selesaikan dalam sesi 3 ini. Tetap semangat ya.